Tanggal 24 November, hari ke-329. Bacaan 2 Korintus pasal 6 sampai pasal 9. Hati yang diubah akan terlihat dari cara Anda memberi. Garis besar. Sebagai rekan sekerja dalam Injil, Paulus mengajak jemaat Korintus untuk membiarkan Injil mengubah hidup mereka secara nyata. Ia menegur mereka agar tidak menerima kasih karunia Allah secara sia-sia. Hidup tetap dalam kegelapan, tetap mengikuti hawa nafsu daging, dan tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Paulus menekankan bahwa Injil yang benar-benar mengubah hati akan menghasilkan kehidupan yang berbeda. Hidup yang bersih, hidup yang terpisah dari kegelapan, dan hidup yang dermawan. Kemurahan hati bukanlah beban, tetapi bukti bahwa seseorang telah disentuh oleh kasih karunia Allah. Renungan harian. Seorang pria berkata kepada pendetanya, "Mengapa gereja selalu bicara soal memberi?" Sang pendeta menjawab dengan tenang, "Karena itu salah satu ringkasan terbaik tentang kekristenan. Beri, beri, beri." Memang benar, kekristenan dibangun di atas pemberian terbesar. Allah memberikan anaknya, Kristus memberikan nyawanya, dan Roh Kudus memberikan kuasanya. Inilah beberapa renungan singkat tentang memberi. Hanya dengan memberi, Anda memahami arti cukup dan menyediakan ruang untuk menerima lebih banyak lagi. Ketidakpuasan membuat orang kaya merasa miskin. Kepuasan membuat orang miskin merasa kaya. Dua ciri khas orang percaya, kemurahan hati dan kemampuan memaafkan. Dua hal yang sulit ditemukan di dunia. Rata-rata orang Amerika memberi hanya sekitar 3% penghasilannya untuk gereja atau amal. Jika 2 Korintus pasal 8 ayat 1-2 ditulis tentang Anda dan komunitas Anda, apa yang akan Paulus katakan? Bagaimana jika orang lain melihat cara Anda memberi? Akankah mereka menemukan hati yang rela dan penuh sukacita? Tulislah 2 Korintus pasal 9 ayat 7 di buku catatan atau dompet Anda. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah ayat itu menjadi pengingat bahwa memberi bukan sekedar tindakan finansial. Itu adalah ekspresi hati yang telah disentuh oleh kasih karunia. Semua yang akan tersisa dari hidup Anda adalah apa yang pernah Anda berikan. Pendalaman. Layak untuk nama tak berharga. 2 Korintus pasal 6 ayat 15. Setan disebut Belial, yang berarti tidak berharga. Dari banyak nama yang digunakan Alkitab untuk menggambarkan iblis, Belial menekankan kemerosotan moral total. Paulus menggunakan nama ini untuk menunjukkan bahwa orang percaya tidak boleh bersekutu dengan kegelapan yang tidak memiliki nilai rohani apapun. Anugerah yang menggerakkan untuk memberi. 2 Korintus pasal 8 ayat 4-5. Orang-orang Makedonia begitu tersentuh oleh anugerah Tuhan sehingga mereka memohon kepada Paulus agar juga boleh membantu orang-orang percaya di Yerusalem. Meskipun mereka sendiri miskin dan mengalami penderitaan berat, anugerah Allah membuat mereka menjadi sangat dermawan. Inilah bukti hati yang diubah, bukan menunggu mampu, tetapi rela memberi karena telah mengalami anugerah yang melimpah dari Allah. Demikian renungan hari ini.
Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.